artinya panas. Ramadan itu panas. Kenapa panas? Karena tenggorokan kita panas. Karena memang ya dari tadi nggak ada lewat air. Panas. Jadi Ramadan panas. Kemudian yang kedua arti Ramadan, kalau kita ketemu besi di dalam tanah berkarat karena asam yang ada dalam tanah. Jadi itu kan karat itu mesti dicopot. Cara mencopot karat itu dibakar di dalam panas. Kita nyalakan dulu baranya, menyala api unggun. Setelah dia memerah, baru kita pukul pakai martil atau kita banting, itu karatnya copot. Maka begitu juga dengan Ramadan ini panas, karena kita ini ya memang bekarat. Mata kita bekarat, wajah kita bekarat, dan ini nggak selesai dengan skincare. Gitu. Jadi memang mesti dipanaskan. Panasnya Ramadan ini, siangnya panas, malamnya panas. Malamnya panas dengan qiyamul lail, tahajud, kemudian dengan awal-awalnya aja udah dipanaskan dengan tarawih, tegaknya lama, ayatnya panjang, dilanjutkan dengan witir, dilanjutkan dengan tadarus, tidurnya sedikit, bahkan sebagian ulama itu tidak tidur karena ayqadha ahlahu, malam dibangunkan, aqama lailahu, malam ditegakkan, wasadda mi'zarahu, ikatan kain diketatkan, artinya tidak berhubungan karena dipanaskan dengan ibadah-ibadah. Lalu kemudian Ramadan juga maknanya adalah hujan yang turun dalam pergantian musim. Jadi ketika terjadi musim panas, itu debunya luar biasa. Daun-daun itu warna debu, bunga-bunga itu tidak kelihatan lagi mana merah, mana kuning, mana hijau, udah nggak ada lagi. Warnanya warna debu. Maka nanti ketika mau masuk musim dingin turun hujan. Ketika turun hujan itu kena ke daun-daun dan bunga itu, warnanya pun cerah lagi. Jadi kita pun selama 11 bulan ini udah berdebu semua ini. Mata berdebu, telinga berdebu, pikiran berdebu, hati berdebu, lisan berdebu. Datanglah hujan bernama Ramadan. Lalu kemudian dia sirami kita, dan setelah Ramadan ini kita kembali cerah, kembali bersih, kembali fresh, kembali segar. Mudah-mudahan makna di balik Ramadan itu seperti bunga yang kembali pada warna aslinya, seperti daun yang kembali hijau, seperti karat yang rontok dari besi yang tertanam lama. Mudah-mudahan seperti itulah kita keluar dari Ramadan ini, insya Allah. Amin. Berarti itu kan makna harfiahnya, Tuan Guru. Iya. Artinya Allah menyiapkan fasilitas berupa karunia-Nya untuk membersihkan debu selama 11 bulan. Ya. Pertanyaannya, apakah itu apa yang harus dilakukan sebagai seorang mukmin ini? Untuk apakah semua mukmin mendapatkan pembersihan itu? Ketika hujan itu turun, Ya. apakah semua daun kena? Ya, yang kena itu yang daun yang di luar bangunan. Kalau daunnya di bawah pohon, daun di dalam gedung, ya nggak ngefek sama sekali. Berapa kali hujan turun, dia tetap berdebu. Begitu juga dengan karat tadi. Apakah karat itu akan rontok? Ya belum tentu. Kalau sudah kita masukkan ke dalam bara api, kita pukul nggak rontok juga, ada dua kemungkinan. Berarti apinya kurang panas. Atau memang karatnya karat kronis yang nggak rontok-rontok lagi. Nah, jadi memang Islam sebelum masuk ke dalam ibadahnya dipahamkan dulu, orang ngerti dulu. Seperti umroh, ada tawaf, ada sa'i. Itu kalau nggak dipahami makna hikmahnya, pulang nanti ditanya, gimana di sana? Panas. Gimana di sana? Oh, foto dengan onta 15 real. Jadi nggak dipahami maknanya. Begitu juga dengan puasa ini. Ketika ditanya, kemarin Ramadan gimana? Apa yang meningkat? Alhamdulillah ada 3 peningkatan. Pertama kolesterol, kedua gula darah, ketiga berat badan. Mohon kalau saya ngomong jangan tersinggung. Kunci dengar sama itu jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Oke, berarti Allah sudah buat goals. Tentu
ada syarat dan ketentuan tadi kan. Oh, ya? Ada yang dapat siraman dan ada yang tak dapat Ada yang nggak kena sama sekali. Ada yang tak kena. Iya. Kemana supaya kena, berarti supaya kita dapat hadiah yang Allah janjikan Tuhan. Bagaimana supaya kita termasuk dalam bunga daun yang kembali kepada warna aslinya, bukan warna debu? Bagaimana supaya kita menjadi besi yang rontok karat-karatnya? Maka berusahalah untuk mengenakan diri. Bagaimana supaya kita kena dengan ini? Bagaimana panasnya kena ke kita, besinya yang betul-betul masuk ke dalam bara, bukan hanya sekedar icip-icip, baru 2 rakaat selesai pulang. Pas ditanya, kok tarawihnya cepat? Masih syukur saya tarawih, teman saya enggak lagi. Gitu. Jadi kita tuh kalau bisa jangan, kalau masalah akhirat itu jangan ngelihat teman yang enggak sholat, membandingkan enggak sholat, bandingkanlah dengan ulama, dengan Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Ya karena ayatnya panjang. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Ngapain lagi masih bangun malam, tegaknya lama, kakinya bengkak, ayatnya panjang? Nabi cuma menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura." Aku hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi nggak ada bilang, "Aku mau minta ampun dosa." Orang dia nggak punya dosa. Nabi nggak ada bilang, "Aku ingin masuk surga." Nabi dijamin masuk surga. Lalu bagaimana dengan kita yang status yang belum jelas ini? Seperti hubungan kita. maka kita yang banyak dosa, kita yang belum tentu masuk surga, kita yang begitu banyak maksiat, dan kita ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya tegaknya lama. Jadi kalau tarawih itu pilihlah, coba-coba beberapa masjid, coba. Ini kayaknya kurang lama ini, gitu. Karena beberapa jamaah ini, beberapa kawan memang coba beberapa masjid cari yang paling cepat. Itu padahal mestinya kan yang paling kita khusyuk. Tarawih itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya tarwihah. Setelah 4 rakaat duduk tarwihah, meluruskan urat-urat kaki, duduk sejenak istirahat itu namanya tarwihah. Duduk lagi tarwihah, duduk lagi tarwihah. Kalau sudah ada 3 kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih. Tarawih artinya sholat dengan duduk santai. Kalau sholat nggak ada duduk santainya, sholat apa? Sholat Valentino Rossi. Jadi kalau sudah berlalu beberapa malam ini lewat, ya apa boleh buat. Masih ada kira-kira 12 malam lagi. Mau cepat aja nih, soalnya udah ada baju hari raya. Saya nggak ngitung, saya menikmati sih gitu. Masya Allah. Jadi kita masih ada waktu kesempatan untuk malamnya itu kita nikmati tarawih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulai, ini kayaknya masjid wal awal wal akhir ini yang pertama. Maunya yang cepat, padahal kita mau menikmati. Kalau bisa sujudnya dinikmati, doanya, zikirnya, munajatnya. Karena Ramadan tahun depan tuh ada, Ramadan tuh ada, tapi kita belum tentu ada. Cobalah renung, pejamkan mata, berapa banyak teman, kawan, sahabat yang tahun lalu ada. Tapi tahun ini udah nggak ada lagi. Jadi kita selalu berpikir, saya selalu berpikir, setiap Ramadan, saya berpikir Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi saya. Maka di Ramadan ini saya mesti full ibadah. Bahkan tidak hanya Ramadan, hari juga. Saya selalu berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir saya. Maka saya mesti meninggalkan kesan yang baik-baik untuk orang yang... Saya ingin meninggalkan kesan yang baik dengan Ustadz EN, dengan Bang Rizal, kesan yang baik dengan jamaah. Sehingga kalau kita meninggal, hidup ini kan pada akhirnya hanya sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik-baik. Dan hadis juga mengatakan begitu, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal itu kenanglah, ingatlah yang baik-baiknya saja. Yang besar-besar dihilangkan, yang kecil-kecil dikecilkan. Kalau ada percikan-percikan api dipadamkan, hilang, sehingga kita hanya ingat yang baik-baiknya saja. Kalau tentang diri kita, ingat yang dosa,
ingat yang salah, ingat yang jahat, ingat yang maksiat. Tapi kalau tentang teman kita, sahabat kita, guru kita, ingat yang baik, ingat yang sesuatu yang berkesan. Kalau tentang diri kita, ingat bahwa kita pernah melakukan kesalahan, kita menyakiti hati orang. Kalau tentang orang lain, ingatlah bahwa dia sudah selalu sering berbuat baik buat kita dan kita belum pernah mampu membalasnya. Begitu Bang En, Ustadz En, Bang Rizal, kita semua mudah-mudahan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, tadi itu kan garis besarnya kan kalau Ramadan tuh kita harus memaksimalkan ibadahnya, Ustaz. Nah, maksimalnya itu tuh di siangnya kah atau di malamnya? Kalau siang nama ibadahnya siam. Kalau malam ibadahnya qiyam. Mirip. Tinggal robah awalnya, yang siang jadi qaf, yang siang shad, siang siam. Yang malam qiyam. Siam artinya menahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan tangan, tahan lidah, tahan nafsu. Wah, kata ibu-ibu, suami saya memang begini ibadahnya Pak Ustaz. Memang dia menahan mata dari pagi sampai petang nggak kebuka sama sekali. Itu bukan siam, itu namanya niam. Niam itu, niam itu artinya kalau bahasa kampung kami sleeping. Niam. Ada ungkapan Sayyidina Ali, an-nasu niyam. Manusia ini semuanya tidur. An-nasu niyam. Manusia ini semuanya sedang tidur. Falamma intabahu, falamma matu intabahu. Ketika dia mati, baru dia bangun. Jadi sebenarnya sekarang ini kita sedang tidur ini. Orang yang tidur itu kan mimpi. Mimpinya macam-macam. Ada yang mimpi jadi penyanyi terkenal. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi. Kita ini semua sedang mimpi. Begitu malaikat maut mencabut nyawa kita, barulah kita terbangun. Oh, ternyata kemarin cuma mimpi. Dan kita bukan apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Jadi kita ini siangnya itu siam, tahan. Kalau malam ibadahnya qiyam. Qiyam itu artinya tegak. Berdiri, bukan baring. Maka dari saat malam itu qiyam. Dari mulai sholat maghribnya berjamaah, habis itu buka puasa, habis itu sholat isya berjamaah, habis sholat isya dengar kultum Ramadan, habis dengar kultum sholat tarawih, habis sholat tarawih sholat witir, habis sholat witir tadarus, pulang tidur sejenak. Bangun malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis itu makan sahur, istighfar, sholawat, zikir, nunggu azan subuh, sholat subuh, tahiyatul masjid, qobliyah subuh, sholat subuh, dengar pengajian, sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq. Berkelanjutan. Dan siang itu bukan berarti tidak ada aktivitas. Ramadan bukan bulan mengurangi aktivitas, Ramadan mengurangi makan. Ramadan bukan mengurangi aktivitas. Ramadan mengurangi makan, aktivitasnya bertambah. Sekarang umat ini kebalik. Aktivitasnya berkurang, makannya nambah. Ini bukan Ramadannya Nabi. Ramadannya Nabi itu adalah makannya berkurang, aktivitasnya nambah. Memangnya aktivitas apa Nabi waktu Ramadan? Loh, 17 Ramadan, hari Jumat, perang Badar. Perang Badar itu bulan Ramadan. Fathu Makkah itu bulan Ramadan. Nggak ada Nabi itu ngomong, sahabat untuk Ramadan ini kita nyantai aja dulu. Ya, nanti perang Badar kita laksanakan setelah halal bihalal ya. Ada Nabi apa? Nabi palsu itu. Itu jadi aktivitasnya nambah. Makanya kalau ada orang mengurangi aktivitas di bulan Ramadan, Ustaz sendiri jadwal di bulan Ramadan enggak ada. Saya biasanya Ramadan itu 1 hari 3, tapi di Ramadan ini 5. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Untung masih hidup. Jadwal keluar 1 bulan 3 kali. Di Ramadan juga tetap 3. Jambi, Jakarta, Lembang. Makan pempek kita lagi.
Kesehatan guru. Jadi tidak ada yang berkurang. Kalau orang mengatakan aktivitas berkurang, tidak ada yang berkurang. Malamnya begitu juga, tidurnya yang berkurang. Di Ramadan itu tidurnya berkurang. Lalu kemudian aktivitas pada waktu malam itu bertambah terus. Tapi yang namanya manusia ini bukan berarti menghilangkan hawa nafsu. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Islam mengajar kita mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau siapa yang ngomong, saya Pak Ustadz sudah beberapa kali Ramadan ini, kok nafsu saya masih ada ya? Ya berarti kamu masih manusia. Kalau udah nggak ada nafsu berarti kamu udah jadi malaikat. Udah jadi malaikat. Kita diciptakan Allah bukan untuk menjadi malaikat. Kalau ada teman ini yang baik sekali, dia bukan malaikat. Dia hanya mampu mengendalikan hawa nafsu. Kalau ada temanmu yang sangat baik sampai tidak ada hawa nafsu, berarti dia udah malaikat. Jahat sama sekali, setan. Jadi kita ini bukan setan dan kita bukan malaikat. Sejahat-jahatnya teman kita ada baiknya. Sebaik-baiknya teman kita ada jahatnya. Masih lama buka? Berarti ini ya Ustaz ya. Maksudnya kan kalau tadi apa bahasanya? Kalau ujuk-ujuk Ramadan langsung tidurnya kan dikit banget tuh Ustaz. Ya. Tidurnya sedikit, makannya pun sedikit. Kayak kok ujuk-ujuk. Makanya mungkin itu kenapa Sya'ban sama Rajab itu jadi bulan latihan berarti ya Ustaz ya? Allahumma barik lana fi Rajab, berikan kami berkah di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, hidupkan di bulan Ramadan. Jadi bukan ujuk-ujuk. Jadi di Sya'ban itu udah pemanasan duluan. Di Rajab lagi. Kenapa? Karena Rajab bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Di Rajab itu udah digas. Lalu kemudian habis Rajab dilanjutkan di Sya'ban. Karena Sya'ban juga bulan yang dimuliakan. Rajab artinya mulia. Rajab mulia. Sya'ban artinya cabang. Kenapa disebut cabang? Kemuliaannya mulai bercabang-cabang. Jadi kalau tadi hanya satu biji kemuliaan, ditanam di dalam tanah, disiram, dia mulai tasa'abat fil barakah. Bercabang-cabanglah dia. Di bulan Ramadan lah masa panennya. Jadi jangan sampai teman kita panen, kita baru beli cangkol. Kita terlambat startnya. Jadi begitu juga dengan main bola. Main bola itu nggak bisa langsung ke stadion main bola. Kita keram ini kaki. Pemanasan dulu. Pemanasannya di Rajab. Makanya ada di antara kaum muslimin, Rajab itu full, Sya'ban itu full, Ramadan full. Ustadz pernah? Oh saya pernah. Rajab full, Sya'ban full, Ramadan full. Full puasa. Full puasa. Kapan itu? Waktu Covid. Covid 2020 mau keluar nggak bisa, lockdown, istri nggak ada. Saya puasa full 3 bulan. Tinggal kata aja puasa. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu memang betul-betul full. Tinggal sendiri, aku full 30. Kalau sekarang udah beda puasanya. Sekarang nggak full lagi. Berarti Jadi, ini ya Ustaz ya, kalau ya semoga semua yang ada di ruangan ini insya Allah Allah kasih umur panjang, bisa ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan, tuh berarti ngegasnya itu dari Rajab ya berarti. Dari Rajab kita udah siap. Saya nggak bisa full Ustaz Abdul Somad. Ya 3 hari. 13, 14, 15. Kalau kok cuma 13, 14, 15, dikit lah 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Apalagi ibu-ibu yang memang punya utang puasa kan. Utang puasanya 7 hari. Maka Senin, Kamis bulan Rajab itu lunas. Tapi sering sekali saya mengingatkan, ibu 7 hari itu dia. Rupanya suaminya 17 hari. Banyak suaminya. Banyak lagi suaminya. 2 kali lipat. 2 kali halangan. Nah, maka bapak pun mengkodoknya di Rajab itu, udah di Rajab, di kodok. Niatnya kodok. Siapa yang niat puasa kodok di bulan Rajab, dilaksanakan hari Senin, dapat 3. Puasa kodoknya lunas, Rajabnya dapat, Seninnya dapat. Itu motivasi supaya apa? Dapat semuanya. Di Sya'ban lagi, di Sya'ban juga dapat. Dapat nilai puasa kodoknya lunas, dapat sunat Sya'ban, dapat puasa hari Senin atau hari
Kamis, maka mendapatkan kelebihan keutamaan. Jadi ketika sudah siap ini, sudah siap main bola, sudah siap terjun lapangan, Rajab Saban, Ramadan itu udah cair aja. Jadi bukan di situ mati lampu, di situ mau cari mesin, di situ mau servis, di situ enggak. Sudah siap, ready. Apa boleh buat, sudah berlalu. Yang akan datang kita ulang lagi. Bulan Rajab tahun depan, mudah-mudahan kita ketemu panjang umur sehat badan. Amin, insyaallah, amin, insyaallah. Ustaz, di Al-Quran itu kan, surah Al-Baqarah 183, goals daripada puasa yang Allah perintahkan agar kita menjadi hamba yang bertakwa, Ustaz. Ya. Artinya selama ini kan yang kita tahu tuh hamba bertakwa tuh cuma jalankan perintah dan menjauhi larangan. Lalu sebenarnya apa sih yang dirasakan, mungkin biar kawan-kawan juga paham, kalau orang tuh dapat gelar takwa, apa yang dirasakan dalam kehidupannya, Ustaz? Ayat yang disebutkan Ustaz EN tadi, Al-Baqarah 183, isinya 4. Pertama, ya ayyuhallazina amanu. Ini undangan. Yang diundang itu hanya orang-orang beriman. Pertemuan halal bihalal masyarakat Palembang di Jakarta. Lalu saya datang. Pas saya datang ditanya sama yang jaga pintu, Ustadz dari mana? Saya dari Riau. Mohon maaf Ustadz, Ustadz nggak bisa. Saya bilang saya ada orang dalam. Saya temannya Ordal ada dalam. Saya temannya Bang Rizal Armada, saya bilang. Kata mereka jangan kan Rizal Armada, Rizal Baswe pun nggak bisa katanya. Nggak bisa kata dia. Syaratnya mesti orang dalam. Palembang. Makanya di situ tidak ya ayuhan nas, tapi syarat ketentuan berlaku ya ayyuhallazina amanu. Setelah masuk undangan baru dapat tugas. Kutiba alaikumusiyam, puasa. Oh, puasa ini berat sekali. Ketika dia merasa puasa ini berat, dikasih tahu Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu juga puasa. Nabi Isa puasa, ibunya Nabi Isa Maryam puasa, Nabi Musa puasa, bahkan puasanya lebih berat. Puasanya Maryam. Inni nazartu lirrahmani shauma. Saya bernazar melaksanakan puasa. Walan ukallimal yauma insiya. Tidak bicara, tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu melakukan, mohon maaf, dihalalkan bagi kamu melakukan hubungan kepada istri kamu di waktu malam. Kenapa turun ayat ini? Mau membatalkan puasa yang dulu. Puasa umat yang dulu malamnya nggak boleh berhubungan. Artinya apa? Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, nggak bicara, dan malamnya juga berlanjut. Tapi kita ringan. Itu maka poin ketiga itu mengingatkan, puasa kamu itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan puasa umat sebelum kamu. Lalu kemudian goalnya apa? Karena ada juga orang pas mau puasa, kamu puasa nih. Iya, supaya apa? Supaya kebal. Kamu puasa supaya apa? Supaya dapat pesugihan. Babi ngepet. Pelet, ngepet, santet. Itu syaratnya puasa semua. Kayak pernah aja kita ya. Kayak pernah. Maka puasa dalam Islam bukan untuk pelet, bukan untuk ngepet, bukan untuk santet. Puasa dalam Islam itu tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu takut. Islam itu hebatnya. Dia Al-Quran itu enggak seperti buku takut menurut etimologi, takut menurut terminologi, takut menurut... Enggak. Dia langsung praktek. Gimana takutnya orang puasa? Tadi waktu zuhur, nanti nih waktu pas asar. Masuk air pas kumur-kumur, masuk airnya kan sekali ya. Ludahnya sampai 5 kali. Padahal itu sekali aja airnya udah keluar. Sekali itu airnya selesai. Kenapa sampai 5 kali? Kenapa ngelap wajahnya sampai berkali-kali? Takut airnya. Itulah takwa itu. Itulah takwa itu. Jadi Islam ini tidak mengajarkan lapar menurut etimologi lapar. Enggak, lapar itu apa? Kau masuk Islam, nanti kau rasakan sendiri lapar. Makan sahur, jam 1, jam 2, tanya. Udah tahu lapar? Udah. Apa definisi lapar? Ya lapar, itulah lapar.
Takwa itu juga begitu. Kalau ditanya apa itu takwa? Puasa aja, nanti kau tahu rasanya takwa. Masuk ke dalam toilet hotel, kunci pintu. Nggak ada CCTV, nggak ada ustadz, nggak ada habib, nggak ada ulama, nggak ada tuan guru, nggak ada siapapun, nggak ada CCTV. Ada orang yang puasa yang mau minum air, nggak ada. Jangankan 1, 2 teguk, 3 teguk, 1 bak dia minum, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang mau. Kenapa? Dia sedang diajarkan takwa. Cuman masalahnya, ini masalahnya umat Islam ini takwanya limited. Padahal yang diinginkan itu takwa unlimited. Takwa dia limitednya yaitu sampai buka itu aja. Gimana ya kabar anak syanu, mantu syanu, anak syanu, suami syanu, mantu syanu, tetangga syanu, jiran syanu, kawan syanu, bos syanu. Jangan bicara aib orang lain. Kita sedang puasa. Nanti habis maghrib kita udah pulang. Di situ letak limitednya itu di situ. Padahal mestinya yang dari siang itu dibawa ke malam, dibawa ke esok, yang dari Ramadan ini dibawa ke Syawal. Bayangkan kalau takwa yang benar-benar takwa di Ramadan itu dibawa ke Syawal, dibawa ke Zulqa'dah, ke Zulhijjah, KPK bubar. Inspektorat Jenderal cair. Bapak polisi bebannya ringan. Takwa. Jadi takwa itu ya takwa. Takwa itu bukan berarti takwa takut istri tua. Takwa ini betul-betul kita takut kepada Allah. Tolong kadang jamaah ini tausiah ini 1 jam saya ngomong yang diingatnya cuma yang 1 itu tadi. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berarti boleh disederhanakan takwa itu selalu merasa diawasi, Ustaz ya? Merasa diawasi. Makanya malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi Muhammad yang pertama Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Habis itu iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada, takdir baik, takdir buruk. Puncaknya atas ihsan. Pas ihsan itu apa? Anta abudallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Nggak bisa kan melihat Allah? Fa illam takut. Jadi ditinggikan dulu harganya. Seakan-akan kau melihat Allah tinggi. Oh nggak bisa. Turunkan. Kalau kau nggak melihat Allah berarti kau dilihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, dia melihatmu. Jadi rasakanlah bahwa kita sedang diperhatikan Allah, dilihat Allah. Suami itu beda gaya megang handphonenya ketika dilihat istri dengan tidak. Ibu punya pengalaman kan? Waktu sudah nggak ada istrinya scroll. Begitu ada istrinya dekat langsung Quran digital. Alhamdulillah Ustaz Somad suami saya selalu dengar pengajian Ustaz. Itu berdasarkan laporan beberapa intel kita. Oke, berarti Ustaz kalau disederhanakan tadi itu, maka yang harus dilatih adalah merasa diawasi. Pertanyaannya sekarang Ustaz, gimana sih ini kan barang goib ya? Gimana caranya untuk latihan sampai orang punya perasaan? Latihan yang paling simpel sederhana 5 menit. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Allahu Akbar. Ini kan malaikat nggak kelihatan. Surga neraka tidak. Allah juga tidak pernah. Tapi kenapa orang bisa sholat, matanya menghadap kiblat, tidak bergerak, gatal pun tidak di 3 kali berturut-turut. Artinya ini latihan dasar paling ringan. 10 menit. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Kemudian ditingkatkan lagi lebih lama. 12 jam. 12 jam ini agak lama. Kapan itu? Ketika miqat bibir Ali. Labbaik Allahumma umrah. Begitu dia katakan labbaik Allahumma umrah, mulai takut cabut bulu hidung. Hidungnya hidung dia, upilnya upil dia. Kecuali nyabut hidung kawan. Kan? Takut garuk kepala, takut ngomong macam-macam. Takut, kenapa? Karena nanti kena bayar dam. Takut, nyangkut daging di gigi. Takut itu mencabut duri yang ada di pohon kurma. Takut. Lalu kemudian
Begitu sampai di Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Mulai agak panjang kan? Agak panjang. Haji, haji 6 hari. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Lebih panjang lagi. Lalu kemudian yang paling panjang 30 hari Ramadan. Tapi Allah juga maha kasih maha sayang. Yang paling ketatnya itu dari terbit fajar sodik azan subuh, tenggelam matahari azan maghrib. Itulah. Tapi nanti setelah maghrib mulai makan sudah bisa, minum sudah bisa, yang lain sudah bisa. Tinggal lagi menjaga dari yang haram-haram. Kalau yang siang itu menjaga dari yang halal. Di Ramadan itu siangnya menjaga dari yang halal. Malamnya menjaga dari yang haram. Istri halal, teh manis halal, kolak nggak usah lagi kita sebutkan ya. Sudah mulai merespon dia di dalam. Seler, gorengan. Ya. Jadi ini semua halal ini. Jadi kalau yang menjaga diri dari yang halal aja sanggup, apalagi dari yang haram. Yang halal bisa dia jaga. Jadi Islam itu prosesnya awal, pelan-pelan, sampai akhirnya puncak kesempurnaannya adalah ya ayyuhallazina amanu. Setelah iman, ittaqullah. Setelah takwa kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nggak bisa beriman sendirian, nggak bisa bertakwa sendirian. Mesti berjamaah, berkomunitas, berkawan-kawan. Ada komunitas Bang Rizal namanya Musyawarah, ada komunitas Sidak, ada komunitas Munzalan, ada komunitas Ismuhu Yahya, ada komunitas ini bukan saling menghancurkan sikut-sikutan. Komunitas ini saling menjaga illalladzina amanu wa amilus solihati, tapi bukan sendirian. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 3 iman, takwa, berjamaah. Termasuklah kita nih sekarang. Yang selama ini kita kan, saya selama ini setiap kita ketemu hari Selasa malam Rabu, itu yang tampil di monitor itu cuma 3 aja. Bang Alvin Firdaus, habis itu ada 2 orang. Itu pun nggak kedengaran suaranya, mute. Sekarang rupanya ramai. Bertemuan hijrah bersama Ustaz Abdul Somad offline. Ketemu. Selama ini online. Ketemu hari Senin, Selasa malam Rabu, lalu kemudian sekarang beralih jamnya Rabu sore selama bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Ini ada yang baru juga Ustaz. Jadi teman-teman semua, di luar bulan Ramadan, Tuan Guru punya program bersama teman-teman Sidak, Hijrah bersama UAS, rutin Zoom setiap pekan, setiap Selasa malam. Ada yang teman-teman sudah bergabung di Hijrah bersama UAS? Alhamdulillah. Yang belum bergabung, mana yang belum bergabung? Mau enggak setiap minggu bisa ngaji sama Tuan Guru? Oke, bisa dapatkan linknya di bawah ini ya. Kalau nggak ada di bawah situ, di bawah sini. Pusing editornya. Nanti dia akan kasih tahu panitia. Baik, jadi tadi sudah mulai dapat nih flow-nya Bang Rijal. Ya. Tujuan dari Ramadan adalah bertakwa, dan Ramadan Allah sudah siapkan bulan pembakaran, pembersihan. Ya. Salah satu daripada indikator bertakwa merasa takut, dan bagaimana latihan merasa takut itu merasa diawasi tadi adalah dengan cara latihan sholat, latihan umroh, latihan haji dan puasa. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya Tuan Guru, apa indikator atau ada nggak sih ciri-ciri yang Allah berikan ketika seseorang itu mendapatkan gelar takwa? Seringkali kita disodorkan pada ciri fisik. Siapa yang hajinya mabrur, wajahnya putih berseri, pas pulang putih berseri, berarti orang, wah ini mabrur. Tanya sama kawan-kawan satu kloter, satu hotel, tanya, itu kok putih? Nggak pernah ke masjid. Makan tidur. Jadi seringkali kita menilai sesuatu itu pada fisik. Padahal tidak. Jadi kalau kita lihat apa? Siapa yang tahu bahwa sholatnya diterima? Siapa yang membuktikan puasanya diterima?
siapa yang dapat membuktikan umrohnya makbulah, hajinya mabrurah, itu ada perubahan. Sebelum Ramadan orangnya marah-marah. Setelah Ramadan marah, tapi nggak marah-marah lagi. Marah. Saya tinggal marah. Tetap masih marah. Tetap masih marah. Malah kalau nggak marah itu yang kita khawatir. Pak Haji, istri bapak tadi dibawa orang. Ikhlaskan aja. Wah itu kita, ini bukan efek Ramadan ini. Ini jangan, udah kena stunning ini. Sapi Australia itu kan sapi liar di tengah gurun, di tengah bukit. Dia nggak diikat itu. Waktu kami perjalanan dari Melbourne ke Sydney, saya mau ngasih tahu saya bisa juga keluar negeri. Tapi dulu dalam. Jadi sapi-sapi itu ternyata nggak diikat, diekspor, diimpor oleh Indonesia sampai ke Indonesia. Pas mau penyembelihannya itu liar dia kayak banteng. Bagaimana biar supaya dia tenang? Itu di stunning, ditembak otak kecilnya. Tapi skalanya itu hanya sampai 7. Karena kalau sampai 8 mati dia. 7 itu otak kecil aja, jadi dia bodoh. Jadi beberapa istri menggunakan itu ke suaminya. Dibelinya ke tempat rumah potong stunning. Papa, mama pergi dulu, pel lantai jaga anak ya. Ya. Gitu. Ada yang nyatet. Beli di mana kan stuningnya? Dapatkan di tempat berikutnya. Jadi Ramadan itu membuat orang berubah. Dulu nggak peduli sama orang miskin. Kenapa? Karena dia nggak pernah merasakan lapar. Tapi begitu dia merasakan laparnya orang miskin, oh begini ya laparnya, maka berbagi. Makanya orang yang belum puasa itu masak kolaknya, dia, istrinya, anaknya, suaminya cukup. Tapi setelah dia puasa, masak kolaknya mulai dilebihkan. Untuk apa? Untuk tetangga kita, untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau menyentuh hati. Tapi kalau hanya baru menyentuh lambung, buka puasa nasinya tinggi membumbung. Bagi yang ada usaha baju kaos sablon boleh ditulis baju kaos. Ustaz boleh diulang kali Ustaz biar untuk status hari ini Ustaz. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau puasa baru menyentuh lambung, makan buka puasa tinggi membumbung. Tolong nanti pas saya makan jangan diperhatikan. Takutnya nanti pas saya makan ada yang moto, langsung diposting mereka. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau puasa menyentuh lambung, lihatlah makanan Ustadz Somad tinggi membumbung. Oke, berarti Ustadz artinya kan selama ini di masyarakat itu selalu diidentikan ketika orang dapat gelar takwa itu adalah hadiah fisik gitu ya. Fisik. Berupa hartanya, berupa jabatannya, emang ente dasarnya orang takwa gitu. Padahal Islam itu kan mengalihkan dari sesuatu yang kelihatan kepada yang tidak kelihatan. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang, siapa yang paling mulia? Yang paling mulia Quraisy. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia Abu Lahab karena dia punya kekuasaan. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia Abu Jahal karena dia punya harta. Ketika Islam datang, standar kemuliaan berubah dari yang kelihatan kepada yang tidak kelihatan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak merubah kamu. Yang dilihat Allah hati kamu. Yang mulia siapa? Yang mulia malah Bilal. Bilal yang secara fisik tidak punya kelebihan dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Dia hitam, dia bukan Quraisy, dia budak, dia hamba sahaya, dia miskin, tapi dia lebih mulia. Kenapa? Yang dilihat bukan yang physically, bukan yang fisik. Islam itu merubah cara pandang kita. Jadi kalau ada orang sudah hijrah, sudah tobat, sudah berislam, cara pandangnya masih melihat fisik, berarti sesungguhnya dia belum, baru tukar casing aja. Secara fisik belum, baru hanya berubah makanan dari nasi putih ke nasi biryani. Kemarin pas kami lagi buka puasa, lalu kemudian ada satu yang, Ustaz saya nasi yang udah hijrah aja. Saya heran, nasi hijrah mana? Mau nasi mandi. Nasi putih ini dianggap masih jahiliyah. Fisik. Yang berubah itu akhlak.
Tapi jangan juga gara-gara ini lalu kita tidak mementingkan fisik. Islam itu sejalan. Makanya waktu kita bercermin, itu doanya kan keseimbangan. Allahumma kama hasanta khalqi hasin khuluqi. Sebagaimana engkau perbaiki fisikku. Jadi tidak juga setelah serta-merta setelah hijrah, setelah Islam, lalu kemudian tidak memperhatikan fisik. Besok enggak mandi bawaannya. Pas ditanya, kamu enggak mandi? Allah melihat hati kita. Jadi, fisik penting juga, tapi tidak hanya memperhatikan. Bukan itu yang jadi goal. Bukan itu yang jadi utamanya. Itu hanya pelengkap aja. Terus gimana Ustadz kalau habis Ramadan ini, artinya secara hati belum berubah, masih dengan habit yang lama, apakah ada peluang untuk perbaiki? Islam tidak pernah menutup pintu kebaikan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah terus menerima taubat seorang hamba. Sampai kapan? Malam yuharhir. Sampai nyawanya di tenggorokan. Kalau sudah sini, udah. Game is over. Tapi selama masih salah, taubat, buat kebaikan lagi. Andai semua manusia ini semuanya baik, nggak ada lagi yang buat dosa, nggak ada yang salah, bagaimana? Allah akan menciptakan makhluk yang baru yang berdosa dan Allah menerima taubat mereka. Tapi jangan gara-gara ini terus buat dosa, tidak. Habis Ramadan buat dosa, pasti tanya, kenapa kau buat dosa? Kalau saya buat pahala terus, lalu yang ngisi neraka siapa? Cara berpikirnya jangan gitu. Kita ini berusaha untuk baik. Yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, yang sudah lebih baik menjadi istiqomah. Doakan supaya Ustaz Somad istiqomah, Ustaz En istiqomah, Bang Rizal istiqomah. Amin, ya Rabb, amin, amin. Insyaallah tabarakallah. Ustaz, saya tuh pernah dengar tuh Ustaz, katanya